Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Aulia Zakaria, mahasiswa apoteker NPM 260112230510 akan mempresentasikan terkait yang hasil diskusi kami mengenai penyaluran yang berpacu pada Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2019 tentang cara distribusi obat yang baik. Di mana pertama cara pendistribusian di puskesmas dilakukan pendistribusian ke subunit seperti ruang rawat inap, UGD, dan lain-lain yang dilakukan dengan cara pemberian obat sesuai resep yang diterima atau full stock, pemberian obat per sekali minum atau UDD, dan kombinasi. Sedangkan pendistribusian ke jejaring puskesmas dilakukan dengan cara penyerahan obat sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada distribusi rumah sakit, di mana sistem distribusi di rumah sakit dibedakan menjadi sistem sentralisasi dan juga desentralisasi. Sentralisasi merupakan sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang dipusatkan pada satu tempat, yaitu instalasi farmasi. Sementara desentralisasi merupakan sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang mempunyai cabang di dekat unit perawatan atau pelayanan seperti depo-depo farmasi. Nah, untuk jenisnya, jenis pendistribusian di rumah sakit dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, ada floor stock, yang merupakan jenis pendistribusian sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP untuk persediaan di ruang rawat inap. Di ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Lalu ada resep perseorangan. Nah, ini merupakan jenis pendistribusian sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang berdasarkan resep perseorangan atau pasien yang rawat jalan dan rawat inap melalui instalasi farmasi. Ada juga unit dosis, yang merupakan jenis pendistribusian sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP berdasarkan resep perseorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda untuk penggunaan 1 kali dosis per pasien. Lalu ada kombinasi. Nah, ini merupakan sistem pendistribusian sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP bagi pasien rawat inap dengan kombinasi dari sistem tadi ya, di antara 3 tadi, yaitu full stock, resep perseorangan, dan unit dosis. Nah, lalu lanjut penyaluran di apotek. Penyaluran di apotek dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, ada penyaluran kepada pasien yang dapat dilakukan melalui resep, swamedikasi, dan telemedikasi. Lalu ada yang kedua, ada penyaluran berdasarkan surat permintaan. Nah, itu bisa dari permintaan dari dokter, bidan praktek mandiri. Lalu ada penyaluran atas kekurangan stok. Misalnya emang ada permintaan lain dari apotek lain yang kekurangan stok. Lalu bisa juga dari puskesmas, bisa juga dari klinik. Lanjut untuk industri, pendistribusian obat di industri dilakukan berdasarkan CPOB dan juga CDOB. Nah, pertama CPOB, di mana berdasarkan CPOB, produk yang didistribusikan harus sudah diluluskan oleh penanggung jawab pemastian mutu. Hal tersebut harus tertera secara dokumen. Dalam proses penyaluran obat, harus dilakukan terlebih dahulu penyerahan dokumen pengiriman. Bila dokumen sudah sesuai, maka dilanjutkan penyiapan pesanan, lalu dilakukan pengiriman barang. Lalu yang CDOB, pengiriman obat harus sesuai dengan CDOB. Hal ini dimulai dari validasi pengiriman dan transportasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan dokumen pengiriman sudah lengkap. Dokumen yang harus tercantum gitu ya, itu ada tanggal pengiriman, identitas penerima, identitas produk. Lalu ada PBF yang dimana ini dibagi lagi menjadi 4, ada obat jadi, obat bahan baku obat, ada yang narkotika, psikotropik, dan prekursor, juga CCP atau cold chain product. Pertama ada obat jadi. Semua tindakan yang dilakukan oleh fasilitas distribusi harus dapat memastikan bahwa identitas obat tidak hilang dan distribusinya ditangani sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada kemasan. Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menyerahkan obat ke masyarakat.
Bukti kualifikasi pelanggan harus didokumentasikan dengan baik. Fasilitas distribusi harus memantau tiap transaksi yang dilakukan dan melakukan penyelidikan jika ditemukan penyimpangan pola transaksi obat yang beresiko terhadap penyalahgunaan, serta untuk memastikan kewajiban pelayanan distribusi obat terpenuhi. Pemantauan transaksi obat dilakukan pada setiap SP yang diajukan oleh fasilitas kesehatan, serta memantau tiap faktur, surat pengantar barang, dan surat jalan yang akan dikirim. Nah, untuk prinsip penyaluran atau pendistribusian obatnya itu ada 3. Berdasarkan FIFO, atau misalnya itu adalah produk yang lebih dahulu diterima agar lebih dulu didistribusikan, atau FEFO, expire, first out, itu produk yang tanggal kadaluarsanya lebih pendek harus lebih dahulu dikeluarkan. Lalu ada metode transportasi yang tepat harus digunakan mencakup transportasi melalui darat, laut, udara, atau kombinasi. Lalu ada stabilitas produk. Nah, ini obat harus diangkut dengan kondisi penyimpanan sesuai dengan informasi pada kemasan untuk menjaga kualitasnya selama penyaluran. Lalu ada yang nah, obat jadi ini bisa didistribusikan ke PBF lain, atau ke apotek, atau ke rumah sakit, klinik, puskesmas, toko obat, dan juga instansi pemerintah. Lalu ada penyaluran bahan baku obat. Nah, penyaluran bahan baku obat ini oleh PBF wajib menerapkan pedoman teknis CDOB dengan menerapkan sistem FIFO dan FEFO dan juga stabilitas bahan baku obat. Nah, bahan baku obat ini dapat didistribusikan kepada PBF lain, industri farmasi, atau lembaga ilmu pengetahuan. Semua tindakan yang dilakukan oleh fasilitas distribusi harus dapat memastikan bahwa identitas obat atau bahan obat tidak hilang dan distribusinya ditangani sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada kemasan. Pada proses penyalurannya, dokumen yang diperlukan untuk bahan baku obat ini ada surat pesanan, faktur atau surat jalan, ada COA, Certificate of Analysis, ada MSDS atau Material Safety Data Sheet, dan penandaan atau label. Lalu ada untuk PBF yang narkotika, psikotropik, dan prekursor. Nah, ini tuh dapat didistribusikan ke PBF lain, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, atau yang di klinik, atau pemerintah, dan juga lembaga ilmu pengetahuan. Nah, dokumen yang diperlukan itu ada surat pesanan, faktur, atau surat pengantar barang. Nah, untuk SP sediaan narkotik itu kan harus dibuat terpisah setiap jenis sediaannya. Sedangkan SP untuk psikotropik dan prekursor itu dapat digunakan untuk lebih satu macam obat. Dan dibuatnya harus 3 rangkap. Lalu ada untuk CCP atau cold chain product, di mana prinsip pengirimannya itu ada tipe FIFO dan FEFO. Lalu ada juga yang untuk vaksin itu yang memiliki indikator. Jadi semisal vaksin dengan VVM atau vaksin vial monitor, di mana kondisi indikatornya itu sudah mengarah atau mendekati ke batas layak pakai, yang menunjukkan VVM-nya menunjukkan warna lebih gelap, maka vaksin tersebut harus dikeluarkan lebih dahulu, walaupun tanggal kadaluarsanya masih panjang. Dan juga untuk pengiriman vaksin harus menggunakan kontainer yang sudah tervalidasi. Kontainer yang suhunya sudah dikontrol, pelanggan dapat memperoleh dokumen data suhu untuk menunjukkan bahwa obat tetap dalam kondisi suhu penyimpanan yang dipersyaratkan selama transportasi. Dokumen yang diperlukan ada faktur, catatan batch, form pemantauan suhu, dan surat pesanan. Nah, CCP ini dapat didistribusikan baik itu ke PBF lain, rumah sakit, klinik, puskesmas, juga apotek. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan.
dicukupkan aja.